menjelang jam 12 oleh Pak Budi saya diminta untuk memasukkan judul ceramah. Ini saya katakan tolong dibuatkan. Lalu kemudian dia kelihatan tidak sanggup membuat, sehingga judul ini adalah turunan dari perdebatan antara dua doktor yang latar belakang disiplin ilmunya berbeda tadi di grup. Yang satu Dr. Haji Ashari sekali dengan latar belakang disiplin ilmu sosial, beliau sarjana hukum. Lalu kemudian yang satunya lagi adalah kita Dr. Insinyur, saya sengaja tidak sebut, saya mau tahu apa dia ikuti di grup tadi, di kelihatannya dia ikuti di grup. Dr. Askar, Dr. Masuk Sar dengan latar belakang disiplin ilmu pasti eksak. Saya tidak bermaksud untuk menengahi perdebatannya, kan, tetapi menginspirasi saya untuk melahirkan satu judul sebagaimana yang diminta oleh Pak Budi, yaitu Islam sebagai suatu kebenaran. Menurut Islam, yang dimaksud Islam adalah al-Islam yalu wala yulala. Islam itu adalah ajaran di atas segala totalitas ajaran. Islam itu adalah sistem di atas segala totalitas sistem. Islam itu adalah pedoman dari segala totalitas pedoman. Tidak ada lagi ajaran, tidak ada lagi sistem, tidak ada lagi pedoman yang lebih di atas daripada Islam itu. Dan karena itu ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud Islam itu adalah selamat dan menyelamatkan. Penafsiran saya adalah bahwa siapapun kita yang mempedomani menjadikan Islam itu sebagai sistem way of life, maka dia akan selamat. Bahkan lebih dari itu, bisa menyelamatkan. Oleh karena itu, Islam bagi kita adalah suatu kebenaran. Dan kebenaran menurut Islam sumbernya hanya satu, yang kalau tadi Pak Dr. Askari sudah dijelaskan sebagian, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kebenaran yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dapat kita lihat melalui dua realitas. Realitas yang pertama dikenal dengan realitas kauniyah atau ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah itu adalah jagat raya ini, alam semesta, kita-kita ini, beserta hukum-hukum yang menyertainya. Itulah ayat kauniyah yang oleh kita mungkin masih sering alfa di dalam tingkat ketepatan menafsirkannya, membacanya, sehingga membawa kita ke suatu titik di mana bisa kita gelisah, tidak puas, sengsara, menyesali orang lain dan lain sebagainya. Nah, apa yang harus kita pakai untuk membaca realitas kauniyah itu? Oleh Islam juga mengatakan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi untuk membaca realitas kauniyah, ayat-ayat kauniyah itu, alam semesta, jagat raya, serta segala sesuatu yang ada di dalamnya, termasuk hukum-hukumnya, orang menggunakan fasilitas yang disiapkan oleh Allah, namanya ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga ketinggian ilmu, kekayaan pengetahuan dan penguasaan teknologi yang dimiliki oleh seseorang bisa membawa orang itu untuk sampai kepada tingkat penafsiran yang tepat terhadap ayat-ayat kauniyah itu. Itulah sebabnya sehingga Islam sendiri mengatakan bahwa sesungguhnya
di dalam Islam itu jika kita dikaji kedalaman dan keluasannya, maka jika dahan dan ranting pepohonan yang ada di muka bumi dijadikan pena untuk menulisnya, lalu kemudian tintanya dengan menggunakan air laut, kering lautan itu, kandungan makna dari yang dikandung dalam Islam itu belum habis. Yang pertama. Yang kedua, realitas tanzilia atau biasa juga disebut dengan realitas kauliyah. Ya, ada banyak Pak Ustaz di sini, boleh saya diinterupsi kalau salah. Apa itu? Itu Al-Quran dan hadis. Dan untuk membacanya, fasilitas yang digunakan adalah iman dan takwa. Jadi membaca realitas kauliyah dan membaca realitas kauniyah itu kita harus menggunakan fasilitas yang berbeda, tetapi perbedaan fasilitas itu adalah kedua-duanya disiapkan oleh Allah. Allah menjamin bahwa ketika realitas kauniyah itu atau realitas kauniyah itu dibaca dengan menggunakan fasilitas iman dan takwa, maka tingkat ketepatan dari menafsirkannya itu akan bisa membawa manusia itu kepada suatu ketenangan, menjadi sabar, menjadi titik tumpu solusi. Juga justru sebaliknya, bahagian dari keonaran, bahagian dari persoalan, bahagian dari problem, lalu kemudian kehadirannya hanya selalu menjadi penyebab dari kekacauan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, maka itulah sebabnya mungkin sehingga Pak Habibie suatu saat ketika ditanya oleh seorang wartawan, karena di sujud terakhirnya itu oleh wartawan melihatnya lambat baru bangkit dari sujud, lalu kemudian bertanyalah wartawan itu, Prof, kenapa sampai sujud terakhirnya itu lama baru bangkit dari sujudnya? Dia katakan bahwa agar supaya ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada di dalam dada saya bisa mengalir turun membersamai iman dan takwa saya yang ada di iman dan takwa saya yang ada di dalam dada bisa mengalir turun membersamai ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersemayam di dalam kepala saya, dan itu yang saya minta untuk saya pakai membuktikan komitmen saya saat menjelang keluar dari rahim ibu saya. Apa itu? Bahwa kita diizinkan keluar dari rahim ibu kita ketika kita telah menyatakan kesediaan untuk menjadi wakil Allah di muka bumi atau Khalifatul Haq, dengan fungsi dan tugas adalah memakmurkan alam semesta. Jadi yang punya kapasitas untuk bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya terhadap sekeliling adalah lagi-lagi dia mampu mengcombine antara iman dan takwanya yang bersemayam di dalam dadanya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bergerak di otaknya. Nah, kita ini saya kira adalah bahagian dari yang seperti itu, karena kita hidup di kampus, membaca, kemudian yang kita baca kita sampaikan. Saya juga sering mengingat apa yang dikatakan oleh Islam sendiri bahwa balighu anni wala ayah. Penafsiran dari ini adalah bahwa tidak hanya sekedar dengan membaca satu ayat tanziliyah atau ayat kauliyah saja seperti tadi yang di awal saya baca, bahwa al-Islam yadu wala yulalai. Tetapi sampaikanlah sekalipun hanya satu ayat, balighu anni wala ayah, ya saya menafsirkannya seperti sebulan lalu saya ke Sulawesi Tenggara melihat dan membuktikan apa yang saya baca di internet, bahwa kandungan gunung yang ada di Sulawesi Tenggara itu adalah menyimpan deposit terbesar, deposit nikel terbesar di dunia.
dan saya mengajarlah beberapa orang untuk bagaimana agar supaya kandungan deposit nikel itu bisa ada tangan kami di situ, walaupun sedikit kontribusinya, kan tetapi itulah bahagian dari upaya mengimplementasikan Baligo Ani Olo Ayah. Beberapa waktu yang lalu Pak Asbar saya tegur, bukan saya tegur, kalau tidak boleh saya katakan begitu. Saya ingatkan bahwa Pak Asbar, ini kampus, jangan dipakai sendal. Itu artinya apa? Yang saya baca adalah ayat-ayat Tanziliyah, ya. Ayat Tanziliyah, ayat Qauliyah. Walaupun saya sadar bahwa saya dalam posisi saat itu juga sedang menggunakan sendal, itu problem lain. Jadi jangan karena saya ingatkan bahwa jangan pakai sendal lalu kemudian saya dibalik dia mengatakan kau juga pakai sendal. Tidak bisa begitu, Pak. Itulah yang dimaksud, bahwa anjing pun kalau mengatakan kebenaran, tadi mana saya bukan anjing. Ya kan? Salahkah itu kalau saya katakan bahwa jangan pakai sendal? Tetapi jawabannya juga benar, bahwa saya menuju ke masjid. Nah, itu artinya apa? Adalah bahwa ada perdebatan yang dibatasi oleh batas-batas kemampuan manusia yang apabila dikaji, kita akan sampai kepada suatu kebenaran. Bahwa saya benar mengingatkannya, lalu kemudian Pak Asbar juga benar karena alasan yang dipakai menuju ke masjid. Ya. Jadi perdebatan antara dua dokter tadi yang berbeda disiplin ilmunya itu adalah bahagian daripada upaya untuk merealisasikan atau menyahudi, ya, atau bahagian dari upaya untuk membaca sabda alam, sabda Rasul, sabda Nabi, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah sebabnya sehingga dikatakan bahwa semua yang ada di langit dan di bumi adalah tanda-tanda bagi orang yang berpikir, bukan tanda-tanda bagi orang yang telah mengikuti jenjang pendidikan formal TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Tidak seperti itu narasinya. Semua yang ada di langit dan di bumi adalah tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Ya. Itulah sebabnya sehingga Rocky Gerung mengatakan ijazah itu hanya tanda bahwa pernah sekolah, bukan tanda bahwa pernah berpikir. Ya. Sehingga mohon maaf, karena ini realitas dan saya kira bukan rahasia umum. Ya, sering juga ada sarjana S1, S2, S3, bahkan profesor diledek. Ya karena memang mungkin dia tidak berpikir, karena predikat itu hanya tanda bahwa dia pernah sekolah, bukan tanda bahwa dia pernah berpikir. Itulah sebabnya sehingga yang selalu disinggung Tuhan setiap saat ke kita itu sebenarnya, dan kita tidak merasa tersinggung. Lebih tersinggung Pak Asbar kalau saya tidak tegur atau saya cek kalau ketemu. Padahal setiap saat disinggung itu. Apalah takilun, apalah tafakkarun. Gimana itu otak dan akalmu kau simpan? Kan begitu, Pak. Kenapa tidak dibaca itu ayat kauniyah, ayat Tanziliyah, ayat Qauliyah, untuk kemudian digunakan untuk mewujudkan komitmen kita saat kita jelang lepas dari rahim ibu kita. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.